Okay. Okay, I would like to use this one. Can you see this? No? Oh, Not yes. yet? Okay. 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 This is introduction and 5 tense review. Okay. Generally, all of you already know about the tenses. Yeah, tenses is not unfamiliar thing. Tenses is familiar for us, yes. But how we use tenses to our writing is unfamiliar. Oke, biasanya tenses itu kita gampang menggunakan tenses, tapi tenses itu menjadi tidak gampang apabila kita aplikasikannya kepada writing. Karena kenapa sih kok nggak speaking? Karena speaking itu tidak menggunakan tenses secara normally, secara baku. Iya, kita menggunakan tenses di speaking, tapi tidak baku. Even tensesnya berantakan, speakingnya pun tidak akan jadi berantakan. Kayak gitu. Karena kunci dari speaking itu the way that your partner is understand about the way about your speech. That's the key of speaking, but not with writing. Writing itu harus baku dan tensesnya itu harus benar. Oke. Okay? Nah, IBT we have writing, both of writing and speaking. So yeah, it must be complicated if we can't write something. Ya, itu akan menjadi masalah besar ketika kita tidak bisa untuk mengaplikasikan pengetahuan kita terkait tenses kepada dengan sebuah tulisan. Nah, right. Good, you have studied about the tenses, and here we go. Ups. Warm-up activity. To check the understanding of some basic tenses, answer the following questions. The first one is, could you please introduce yourself? The second one is, what is your activity or job now? The third one is, why did you decide to learn English? The fourth is, what have you tried to develop your English? Sorry, ini typo. Your. And the last one is, what will you do if you already master your English? Nah, apa yang dicek? Yang dicek adalah simple present, simple continuous, present perfect tense, simple past tense, and simple future tense. Okay, you have already studied about this, right? Yeah. Okay, to check it, please answer these questions. Okay. Are you ready to start it now, or you wanna? Sorry, or you wanna need some time for? I will try it, Miss. Okay, yeah, tried it better. Okay. Okay. We will start for the first question. I will check the grammar. Okay. Okay. Hello, Miss. Now I want to tell you about myself. My name is Inaditi Camelia Slari, and you can call me Camelia. I am 17 years old, and now I'm in senior high school, grade 12. And I live in Bali, in Sangeh Village. What's more? Apa lagi ya? Introduce. Okay. The second? My activity now is I just study at home, and tomorrow I have to go to school to pembelajaran tatap muka, and I have dance exercise to follow some
Some? Lomba. Some, sorry? And I have done apa sih? Latihan dance untuk lomba. Oh, dance practice for Yes, competition. dance practice for competition. Uh-huh. This is all. That's all. Next. Why I am decided to learn English? Because I think English is so important for my life, for the future, for I choose my study later and my job. Okay. Next. Sorry, What Miss. have tried you? What have you tried to develop your English? I try to develop my English with join English course, and sometimes I'm watching some movie, and all semua yang bersangkutan sama bahasa Inggris. Okay. Plus? If you already mastered, what will you do if you already mastered English? What will I do? Maybe I will share my knowledge to my friends or anybody who wanna learn English too. Enough? That's it. Enough? Okay. Thank you so much, Kamel. Okay, let me give you some advice and suggestion for your tenses. Okay, start from now. I would like to tell you that it's low of vocabularies. And you must add your vocabularies as much as possible for our 1 month. Okay, because you wanna get the real test next month, right? So I will, after this class, I will send you some of vocabularies that we'll use in TOEFL IBT, and you have to make it for a sentence. Okay, and I have so many vocabularies for that, and please just memorize it. Okay, memorize it and then practice with the vocabulary. Okay, and the second one is confused about the tenses. Okay, number 2, what is your activity or job now? Yes, right. You should answer the questions with present tense. Right. It's gonna be right. For the number 3, why did you decided to learn English? This is past tense questions, and you have to try to answer this question with past tense. It must be, because this is did. Maybe you have to mention that, yes, I decided to learn English since 1 month ago, and the reason was blah blah blah. Harusnya the reason was. Nah, itu kan reason yang mengarah ke past. But if you answer with because blah 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 blah,
It's a simple present tense. Now, it must be wrong for grammar. I didn't say that it's wrong for speaking, but it's wrong. It is wrong for grammar. Okay. And number 4, according to you, number 4, what have you tried to develop your English? Ini apa? Ini pakai tenses yang mana? What have you tried to develop? This is Tried. Continuous. Sorry? Continuous ya? What have you tried? Nah, have. Kalau sudah ada have di situ, it must be perfect. Oh, perfect. Yaps, karena dia menggunakan have. Kalau yang pakai have atau has, itu pasti dipastikan dia adalah perfect. Kalau continuous, penandanya adalah ing. Oke, kalau past penandanya adalah verb 2. Nanti kita bahas lagi. Oke, kalau what have you tried? Ya, it must be you have to use present perfect tense. It's like gini. Kalau ada pertanyaan, have you eaten? Have you eaten? Nah, itu adalah pertanyaan dari present perfect tense. Have you eaten? Oke, perfect. Kenapa sih kalau perfect? Nah, kalau perfect harus have, dan kalau udah have, dia harus verb 3. Sama kayak pertanyaan saya, have you eaten? Itu kan diambil dari eat. Verb 3-nya eat adalah eaten. Nah, kalau perfect itu penandanya pasti dia pakai have. Dan kalau sudah dia pakai have, pasti dia bertemu dengan verb 3. Oke, itu adalah penanda perfect. Nah, kalau dia pertanyaannya perfect, ya you have to answer with a perfect tense. Okay, like that. That's about the confuse of the tenses. The PR-nya di sini adalah penggunaan tensesnya. Mana tenses yang harus digunakan? Nah, the next problem is this is sometimes you say that sometimes I'm not watching. I'm not watching is used for present I'm not watching. I'm not watching continuous. Yep, continuous. Nah, kalau dia continuous, bisakah dia memakai sometimes? Itu yang kita harus review kembali, oke? Dan terakhir adalah singular plural. Singular plural. Singular plural, can you do you know singular plural? Tunggal sama jamak. Yaps. Maksudnya adalah ketika kita bilang to my friend. My friend-nya ada satu orang atau banyak. Kalau banyak kita nggak boleh salah untuk menyebutkan S-nya. Nah, grammar check-nya sedetail itu. Oke. Jadi, we have to say that to my friends. Right? Naps. Nah, itu adalah warm up activity kita untuk hari ini. Oke. Sekarang, Miss gak mau kasih Kamel rumus-rumus ya. Miss tidak akan mengasih Kamel rumus-rumus. Oke, hari ini tidak akan ada rumus-rumus. Rumus-rumus itu ada. Tapi apakah harus itu yang selalu digunakan? Tidak. Kita punya cara yang lebih enak untuk menggunakannya. And how to different is more important. Is essential for our. Karena di akhirnya itu nanti akan ini. This one. Nah, Kamel udah buka PowerPoint saya yang ini belum? Ya. Sudah menulis ini belum? Enggak. No? Oke. Belum. It must be hari ini ya. It must be. Oke, karena kita akan benar-benar mengejar ya. Kita akan, soalnya 1 bulan kan. Kita harus benar-benar berlari. Oke, sekarang this one is for you. Here we go. Oke, 5 tenses review. Okay. This is simple present and present progressive.
What is the meaning of this? Silang gini sama silang begini. Can you know? Did you know? No. No idea for this? Okay. I will start with simple present. Okay, simple present. Simple present itu adalah tenses yang paling sederhana. Oke. Oke. Dan ini digunakan untuk repeated action. A repeated action. Apa artinya, Kamel? Pengulangan. Yaps, pengulangan, right. Simple present itu digunakan untuk pengulangan. Contohnya, saya minum 3 liter setiap hari. Itu kan diulang-ulang terus kan. Dalam setiap harinya saya bisa minum 3 liter. Walaupun saya misal minum 2 liter. Tapi kan setiap harinya most of my day itu digunakan untuk minum 3 liter. Itu tetap dia bilangnya simple present. Oke, dan dia tetap 3 liter. Disebutkannya. Oke, itu namanya pengulangan. Misalnya lagi saya belajar 2 jam setiap hari. Pengulangan tidak? Pengulangan. Ya. Atau saya menggunakan gadget. Saya selalu menggunakan gadget. Walaupun nggak ada setiap harinya, tapi ada penanda selalu. Berarti dia masuknya simple present. Okay, this is the repeated action. Ini adalah aksi yang selalu diulang-ulang. Makanya gambarnya itu seperti ini. Dari zaman dahulu kala, ini tuh zaman dulu ya. Ini dulu, yang di garis itu sekarang, yang ini masa depan. Dia dari dulu sampai sekarang, sampai nanti masa depan itu tidak akan berubah. It is called simple present. Oke, tidak akan berubah. Nah, dia menggunakan adverb of frekuensinya itu adalah always, artinya adalah selalu. Usually, artinya adalah biasanya. Sometimes, artinya adalah kadang-kadang. Ya. Never, bahkan tidak pernah pun itu adalah dia simple present. Karena gini, saya tidak pernah, saya tidak pernah mencintainya. Asik. Nah, dulu tidak mencintainya, sekarang tidak mencintainya. Nantinya juga tidak mencintainya. Oke, so never masuk di simple present. That's why ketika tadi Kamel bilang sometimes, dan langsung diikuti dengan present progressive atau present continuous, ya, it must be wrong. Karena sometimes itu digunakan untuk simple present. Gitu. Nah, terus lagi apalagi adverbialnya adalah every. Misal every week, setiap minggu, every year, setiap tahun, atau every day. Nah, itu pasti pengulangan. Jadi itu menggunakan present. Once, 1 kali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali. Nah, itu pasti diulang-ulang selalu. Oke, contoh yang paling gampang adalah I always eat breakfast. I always eat breakfast. Saya selalu sarapan. Walaupun kita nggak tahu dia sarapan jam berapa. Iya kan? Tapi karena dia bilang I always, berarti it must be present. Oke. Nah, present, simple present itu adalah best verb. Plus minus s for the third singular itu adalah maksudnya gini. Kamel tahu bahwa kalau misal saya bilang ini, I always eat breakfast. I always eat breakfast itu menggunakan S atau tidak? Enggak. Karena apa? Dia adalah satu. Kalau dia satu, dia nggak perlu S. Bukan dia, sorry. Kalau dia dia nggak pakai S. Tapi kalau dia satu yang he, eat, dia menggunakan S. Oke? Kemarin pasti dia belajar itu kan? Udah. Ya, nah berarti udah tahu ya kalau kayak gitu-gitunya. Sekarang misalnya menjawab untuk penggunaannya aja, oke? Kalau untuk rumus-rumusnya udah kemarin ya. Oke, rumusnya kayak kemarin, pasti sudah dijelaskan. Oke, present, simple present. Ada pertanyaan di sini?
Atau tidak? Not yet, Miss. Not yet. Sekarang please Kamel make one sentence to prove that you have already understand about the simple present. I study English. I study English. Okay, good. Coba ditambah dengan adverbial of frequency sekarang. I always think about. I always take a bath. Oke, I always take a bath. Oke, great. Nah, itu adalah contoh simple present. Sekarang sudah jelas ya simple present. Oke, right. Begitu. Penggunaannya begitu. Sekarang Miss tambah. Simple present itu tidak hanya aktivitas yang diulang-ulang selalu. Tapi simple present itu menjadi sebuah kebenaran umum. Oke, maksudnya gimana, Miss? Karena dia adalah sesuatu yang diulang-ulang secara terus-menerus. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tidak hanya itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sesuatu yang diulang akan menjadi sebuah habit ya, kebiasaan. Tapi itu juga menjadi sebuah kebenaran umum. Misal gini. Kita tahu bahwa presiden pertama kita siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Alright. Nah, kita bisa bilang Soekarno, saya benar nggak kalimatnya? Soekarno Soekarno is the first president. Benar. Benar. Oke, great. Tapi kalau kita logikanya Soekarno is the first, kok the first? The first kan pertama. Berarti itu kan terjadi zaman dulu. Tapi kok kita pakai is? Kok dia pakai present? Nah, kenapa? Karena emang benar. Iya, jawabannya begitu. Karena dia adalah kebenaran umum. Dan semua orang percaya bahwa Soekarno itu adalah the first president. Dan sampai kapanpun dia tidak akan diganti. Nah, itulah simple present. Kekuatannya di situ. Tidak hanya dia kebiasaan, tapi dia juga kebenaran umum. Contohnya lagi adalah Jakarta is the capital city of Indonesia. Misal kita ngomong itu nanti, itu kebenaran umum karena pernah Jakarta itu menjadi capital city of Indonesia. Sekarang pun belum berganti kan? So Jakarta is still capital city of Indonesia karena dia adalah kebenaran umum. Oke, get it? Sampai di sini clear ya? Oke. Kalau ada pertanyaan, please berhenti di tengah-tengah aja, ya. Nggak usah nunggu Miss terakhir berbicara, karena ini kita bicara grammar soalnya. Oke, kalau ada yang nggak jelas atau ada yang ganjil, silakan langsung diomongkan. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa tidak hanya kebiasaan, tapi juga kebenaran umum. Itu untuk simple present. Oke ya. Nah, Miss, nanti itu speaking-nya, misal kita kan ada juga nih, ditanya-tanya gitu kan, ada speaking dan segala macam. Oke, speaking yang menggunakan present, itu biasanya apa sih? Daily activity. Kalau kamu ditanya aktivitas keseharianmu, it must be present. Jawablah dengan present. Oke. Daily activity jawab semuanya dengan present. Oke, clear ya? Ngamel? Oke? Oke. Now let's move on to present progressive, atau kita biasanya menyebutnya dengan present continuous. Oke, progressive di sini adalah continuous ya. Tidak usah bingung, oke? Progressive di sini adalah continuous. Oke. Continuous, Amel harus ketahui adalah this is be plus ing verb. Be, to be, plus verb ing, harus to be. Harus menggunakan to be. Oke. Progresif ada nominalnya nggak, Mel?
Nggak. No, of course no. Kenapa? Karena dia adalah menyatakan sedang. Kalau dia sedang berarti dia butuh action words atau kata kerja aksi. Jadi dia nggak boleh, dia nggak punya nominal. Tapi kalau present dia punya nominal, both of nominal and verbal. Oke, kalau progresif dia tidak punya. Nah, sekarang be plus verb ing adalah utama, kunci utama dalam continuous. Ing, pokoknya bilang verb ing itu adalah continuous. Tapi verb ing tidak bisa berdiri sendiri. Oke, verb ing tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa verb ing tidak bisa berdiri sendiri? Karena verb ing kalau dia berdiri sendiri, dia akan menjadi gerund. Tapi kalau dia tidak berdiri sendiri, otomatis dia adalah present continuous dan pasti dia membutuhkan bantuan dari be. Oke, sekarang Gerund apa? Lupa. gerund. Nanti kita bahas sendiri ya gerund. Oke. Oke, gerund soalnya banyak kalau kita ngomongin gerund. Oke, sekarang kita ngomongin ini dulu ya. Oke, be plus verb ing. Ya, intinya adalah continuous be plus verb ing. Be-nya tergantung apa, Mel? Be-nya tergantung kalau misalnya I makainya am. Oke, good. Berarti be-nya tergantung pada subjek. Oke, right. Sekarang kita harus mengetahui kapan kita menggunakan si present continuous ini. Oke, present continuous itu adalah a continuing present action. Ya, berarti aksi yang sedang dilakukan sekarang dan berkelanjutan. Ya, masih berlanjut maksudnya. Oke. Contohnya adalah Camelia is studying English now. Camelia sedang. Kalau continuous kita punya sedang. Camelia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Sedang berarti dia masih berlangsung. Ya, Camelia masih berlangsung belajarnya. Oke, right? Oke, berarti kalau misal saya bilang Camelia is studying English 2 years ago. Is it right or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Karena apa namanya keterangan waktunya? Oke, good. Ya, kita sekarang sudah paham tentang penggunaan si continuous. Kalau continuous, kita sekarang tahu bahwa now, right now, at the moment, at this time, nowadays, these days, currently, presently, itu adalah adverbial of time yang tidak bisa diganti di continuous. Oke, kamu boleh nggak usah pakai adverbial of now, now dan bla 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 together ini boleh nggak dipakai, ya. Misal tadi saya bilang Camelia is studying English, titik di situ aja tuh nggak apa-apa. Itu sudah tetap menunjukkan itu adalah present continuous. Tapi kalau kita lanjutkan dengan menambah 2 hours ago misalnya, itu salah karena kalau dia sudah konsisten di continuous, jangan tambah dia dengan adverbial of time yang bukan menunjukkan continuous. Oke, sekarang sudah nggak di sini? Sekarang saya mau tanya sama Kamel. Kemarin sudah part of speech ya, kan? Lupa. Part of speech sudah tapi. Lupa, Mister. Oh, oke. Oke, part of speech itu terdiri dari 8. Oke, kita bahas sedikit dulu ya. Yang ada Sorry, Kamel? Miss, lanjutin. Oh, oke. Kirain ngobrol sama saya. Oke. Part of speech ada 8.
Dan ini yang harus kita tahu sebelum kita mempelajari tenses sebenarnya ya. Part of speech ada 8. The first one is noun. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and the last one is interjection. Sudah? Sudah ya? Kalau belum nanti Miss kasih coba lihat catatannya ya, part of speech apa aja. Oke? Oke, good. Oke, sampai di present continuous ini ada pertanyaan, Kamel? Kalau yang misalnya these days itu contoh kalimatnya gimana? Oke. Kan Gimana? Kan itu mencakupnya 1 hari gitu. Kalau contoh kalimatnya tuh yang pekerjaan yang gimana? Kegiatan yang gimana? Yang pakai present action these days. Oke, sekarang kita bisa bilang these days, nowadays, currently, presently, itu artinya sama aja. Maksudnya, Miss, itu adalah artinya bahasa Indonesia adalah baru-baru ini, sekarang-sekarang ini. Ya, sekarang-sekarang ini, baru-baru ini. Nah, kalau saya bilang today, bukan today. The hot potato of nowadays is, misal, the hot potato of nowadays is, apa ya hot potato-nya sekarang saya jadi nggak tahu. Misal Lesti ya, hot potato kan, sekarang lagi hot potato. Hot potato tuh kabar terpanas ya. The hot potato of nowadays is Lesti. Misal saya bilang kayak gitu. Nowadays itu diartikan baru-baru ini atau belakangan-belakangan ini. Nah, itu tidak berpengaruh dengan misal kayak gini. Saya bikin contoh kalimatnya adalah gini. Camelia is studying English nowadays. Dengan kalimat lagi. Camelia is studying English these days. Maksudnya di sini adalah bahwa baru-baru ini kamu itu memang sedang belajar bahasa Inggris. Jadi kamu nggak usah this day itu kan kayak banyak hari gitu kan. Ya nggak sih? Ya kan, nggak cuma dalam the whole day gitu kan. Nah, it doesn't matter. Itu tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Yang kita sorotin dari these days dan nowadays-nya itu adalah akhir-akhir ini, belakangan-belakangan ini. Oke, berarti activity itu masih berlangsung sampai sekarang. Kayak gitu. Oke, jelas di sini? Oke. Nowadays, this day, currently, presently itu artinya sama ya. Tetap belakangan-belakangan ini. Baru-baru ini. Jangan bingung ya di situ. Oke, Miss. Baru-baru ini. Oke. There is question? Sorry? Yes. Is there any question? No, not yet. Not yet. Okay. Ready to move on? Yes. Definitely. Okay. Finally. Mulai bingung? Mulai bingung? A little bit? Itu keterangan waktunya yang extra. Sorry. Oke. Kita percepat ya. Oke, simple past. Past. Kamel harus ingat bahwa past itu adalah masa lalu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi di masa depan. Dan kejadiannya itu sudah benar-benar berakhir. Itu adalah past. Oke. Sudah benar-benar berakhir. Efeknya itu sudah nggak ada lagi. Contohnya, biar kita gampang memahaminya. Coba kita dengarkan. Gini. Saya sudah move on.
Misal ya, saya sudah move on. Oke. Nah, kalau ketika kita bilang move on, berarti sekarang ini kamu tidak lagi memikirkan sesuatu yang berkaitan tentang dia. Oke, right? Tidak ada satupun. Efeknya pun sudah nggak ada. Oke, kalau dulu ada, tapi sekarang benar-benar nggak ada. Apalagi di masa depan. Oke, right? Nah, kalau sudah nggak ada sama sekali, itu namanya simple past. Nah, kenapa simple past ditaruh di sini? Ini adalah belakang ya. Nah, ini adalah sekarang ini. Nah, simple past itu ada di sini. Oke? Pasti di sini. Karena apa? Sekarang itu dia sudah tidak ada imbasnya. Nggak ada pengaruhnya sama zaman sekarang. Nah, itu adalah yang dimaksud simple past. Oke, Kamel? Oke, Miss. Nah, simple past kita akan bermain di regular verbs dan irregular verbs. What is the meaning of regular verbs and irregular verbs? Verb yang teratur sama yang teratur. Yaps. Kata yang teratur dan kata kerja yang teratur dan kata kerja yang tidak teratur. Ya, kenapa sih kita harus memainkan kata kerja? Karena kaidah dari simple past itu dia menggunakan kata kerja kedua. Mana ini tangan saya? Oke. Kaidah dari simple past itu harus menggunakan kata kerja kedua. Oke? Dia harus menggunakan kata kerja kedua. Itu untuk kalimat verbalnya. Karena simple past juga itu punya kalimat nominal. Would you like to give me one example of nominal from simple past? Ayo. Apa? Contohnya adalah gini, kalau sudah dikasih belum ini? Oke, jadi gini, Kamel, sepertinya kita harus berhenti di simple past ya. Jadi present, hari ini kita kan present, continuous sama past. Oke, kita akan mengukur sampai sejauh mana nanti di writing-nya. Oke, right? Nah, saya takutnya ketika kita ngomongin sampai future, sampai dan segala macamnya, nanti yang bawah-bawah itu akan goyah fondasinya. Ya, kita akan ngomong simple present, continuous sama past. Nah, sambil buka catatannya Amel yang kemarin ya. Oke, simple past itu terdiri dari nominal dan verbal. Oke, sekarang kita pelan-pelan di nominal ya. Oke, nominal itu adalah yang tidak punya apa, Amel? Apa itu kalimat nominal? Mel. Sorry, Kamel. I don't know, Miss. Oke. Sepertinya kita harus flashback dulu ya, karena kemarin kayaknya belum dijelaskan di bagian nominalnya. Oke, ditambahin aja ya catatannya ya. Oke. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Koma, sehingga membutuhkan to be. Sehingga membutuhkan to be.
Oke, dalam kurung. Kalau present, kalau to be present itu contohnya adalah is, am, are. Nah, kalau to be past itu adalah was, were. Iya, good. Kalau to be, nggak ada lagi ya. Was, were, oke? Right, cukup itu aja dulu. Oke. Nah, sekarang move to kalimat verbal. Kalimat verbal jelas dia adalah kalimat yang mempunyai kata kerja asli. Kata kerja asli. Oke, kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan yang mempunyai kata kerja asli. Jadi kalau dia kan sudah punya kata kerja kalau kalimat verbal. Jadi dia nggak perlu lagi tuh butuh kalimat dia nggak perlu lagi butuh to be. Contohnya I drink. Saya minum. I drink. Drink itu kata kerja asli. Jadi maksud kata kerja asli itu adalah kata kerja atau ya action word yang membutuhkan usaha atau energi ketika melakukannya. Sekarang saya tanya sama Amel, yang membutuhkan energi. Contohnya bernafas membutuhkan energi, of course. Melihat, minum dan segala macamnya itu adalah contoh-contoh dari action word atau kata kerja asli. Nah, kalau sudah ada itu, nggak perlu lagi kita tambah kayak gini. I am drink. Nggak boleh. Kita boleh menambahkan I am itu ketika kita menggunakannya jadi continuous. Jadinya I am drinking. Itu boleh. Tapi kalau kita bilang I am drink. No. Big no. Oke? Jadinya kita bisa bilang I drink. I drink water. Itu boleh. I am drinking, boleh. Tapi kalau I am drink, no. Oke, karena dia sudah kata kerja, nggak perlu lagi kita tambah dengan to be. To be apapun, kalau misal I was drink, no. I were drink, no. Ya, kalau dia sudah punya kata kerja, dia nggak perlu lagi to be. Right? Sudah jelas di sini? Oke, kalau sekarang sudah jelas, maka saya akan menjelaskan nominal yang present ya. Kita take a look ke present sebentar ya. Oke, karena tadi saya pikirnya nominal sama verbalnya sudah clear, jadi ya udah kayak gitu. Ternyata belum. Oke, sekarang kalimat nominal di present. Contohnya adalah I am student. I am student. Nah, ingat kalau kalimat nominal itu kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Sehingga dia membutuhkan bantuan dari to be. Nah, sekarang saya mau bikinnya tuh kalimat present. Jadi to be yang harus saya gunakan ketika membentuk kalimat nominalnya itu adalah is, am, are. Ya. Oke, sekarang kalau present berarti saya bilang I am student. Saya adalah murid. Oke, dia nggak punya kata kerja ya, Mel. Tapi sehingga dia butuh namanya to be. Oke, jadi jangan bilang juga I student. Itu juga salah. Jadi kita harus bilang I am student. Oke. Nah, sekarang kita coba bentuk kalimat nominal yang past tense. Ayo, to be past tense apa tadi, Mel? Was sama were. Was sama were. Oke, saya bilang lagi contoh gampangnya. I was student. I was student. Berarti saya adalah murid dulu. Iya kan? Berarti saya tanya sama Amel, sekarang masih murid gak? Masih. Kalau saya bilang I was student. I was student tuh enggak.
Enggak, karena apa? Okay. Kalau dia sudah ngomong past, berarti sudah nggak ada hubungannya sama masa sekarang, apalagi masa depan. Berarti dia sudah dulu aja. Dia jadi student dulu. I was a student. Nah, kalau saya bilang I am student, berarti dia masih student nggak? Masih. Masih. Oke, tahu bedanya sekarang I was sama I am. Oke, great. Ya, sekarang di situ. Nah, itu adalah nominal past tense. Oke, sampai sini jelas aja atau jelas banget? Jelas. Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian kata kerja dari simple past. Oke, kata kerja dari simple past. Contohnya gimana, Mel? Bisa bikin contoh kalimat dari simple past? I washed my clothes yesterday. I wash. My clothes yesterday. Wash-nya tulisannya gimana? Was a day. Was a day. Ya. Oke, berarti I washed my clothes yesterday. Oke, good ya. Jadi, right. Kita menggunakan regular atau irregular verb tuh kalau ed-ed? Regular. Oke, regular. Berarti kita sudah bisa menggunakan regular verb. Nah, yesterday, good. Udah dikasih time signal. Oke, kalau tadi saya bilang simple present, simple continuous, itu ya udah nggak usah pakai time signal, itu bisa dan segala macamnya. Sekarang di simple past saya bilang bahwa kita occurred. Harus ditemas menggunakan time signal seperti yesterday, the day before yesterday, last, ago, and when. Oke, kita membutuhkan namanya time signal. I went to the gym last week. Nah, last week berarti minggu lalu. Ya gitu. Berarti sekarang sudah tidak ya. Karena sesuatu hal itu sudah selesai, benar-benar selesai. Oke, sampai di sini. Penggunaan present progressive sama past. Is it okay? Sudah? Sudah. Atau ada pertanyaan? Sekarang kita akan pakai ini untuk writing, sayang. Jelas? Jelas. Oke, sekarang Miss mau di sini. Oke. Oke, di sini ya. Write di sini. Write a short story about something that affected you in the past. Sama it affects you nowadays. Berarti kita ngomong masa lalu dan masa sekarang. Oke? Nah, titik. Write about how you think it will affect you from it. Ini tunggu, salah. Write a short story about something that affect you in the past, titik. It can be real or made up. Maksudnya adalah ini bisa jadi kenyataan atau made up tuh apa? Dibuat-buat. Iya, dibuat-buat atau apa ya? Iya, dibuat-buat lah ya. Drama ya, drama. Oke, dibuat-buat. Describe the past event and explain how it affects you nowadays. Nah, ini sudah ya sampai di sini. Tapi kita nggak cuma menggunakan past tense aja. Saya ingin Amel juga menggunakan namanya present sama present continuous. Oke, jadi kita ada tiga tenses dan saya minta untuk kalau yang ada nominalnya silakan dibuat nominalnya. Misal gini. 3 years ago, misalnya kita berbicara masa lalu kan, berarti ago ya. Oke, misalnya kita bilang 3 years ago I was a student. Nah, itu kan nominal tuh. 3 years ago I was a student. I learned berarti past ya. Tapi yang verbal. Nah, ganti ya. Jadi tadi nominal, sekarang verbal. I learned about English. Oke, saya telah belajar tentang bahasa Inggris and
I have many experience from that. Many experience from that itu adalah present. I have many. Saya mempunyai. Oke, saya mempunyai banyak pengalaman terkait itu. Berarti itu present. Nah, PR Kamel adalah bagaimana untuk mengkondisikan, bagaimana untuk mengurutkan, bagaimana untuk menyusun sebuah cerita, tidak hanya dengan satu tenses, tapi 3 tenses yang telah kita pelajari. Oke, present, present continuous, and past tense. Oke, right? 3 tenses dulu. Kita akan lihat bagaimana perkembangan tulisannya Kamel. Oke, boleh. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau topiknya ini keberatan atau tidak? Keberatan itu maksudnya enggak ya? Karena biasanya itu kalau untuk academic writing yang pertama-pertama gitu, saya biasanya cuman kasih topik itu kayak hometown, topik itu kayak my friend, best friend kayak gitu. Karena bukan isinya yang saya mau lihat, Kamel juga. Bukan isi dari cerita itu yang mau saya lihat, tapi adalah grammarnya yang mau saya lihat. Oke, saya tidak butuh cerita Kamel itu sampai yang kayak wow banget, enggak, no. I just want to see the way you use the grammar. Oke, jadi jangan mikir idenya itu sampai lama, idenya mau nulis apa ya, lama banget. No, just let it flow. I just want to see your grammar. Oke, jadi jangan terlalu dipikirin banget untuk idenya. Tapi saya mau lihat grammarnya dulu, right? Gitu. Oke, jelas ya? Oke, sekarang saya mau deadline untuk menulisnya. Oke, Kamel mintanya kapan? Saya pengennya sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, dan deadline-nya kapan ya? Pertemuan selanjutnya kapan? Hari Selasa, Miss. Hari Selasa ya, berarti sebelum hari Selasa jam 6. Oh ya. Oke, sebelum hari Selasa jam 6 ya. Oke, Kamel boleh please jangan take a picture dari tulisannya Kamel ya. Ketik ya. Biar nanti bisa di-add comment di Word-nya. Oke. Kalau bisa jangan hari Selasanya, tapi hari Seninnya. Nah, biar nanti feedback-nya sudah Miss kasih ke Kamel sebelum hari H kita belajar lagi. Oke? Gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan, any questions from today? No. Oke, is it more clear atau lebih membingungkan? More clear. Clear ya, saya harapnya selalu clear di setiap pertemuannya. Karena nanti kan ini akan berdampak kepada speaking dan writing. Oke, jadi kalau ada pertanyaan mengganjal langsung tanya. Oke? Oke, thank you for today, Kamel. I think I think it's enough. It's enough for today. Okay, thank you so much because the connection is running so well ya. Hari ini tidak ada macet sama sekali ya. Saya baru ngomong koneksi, tiba-tiba sudah macet aja memang. Ya. Harusnya kita nggak usah ngomongin ya memang koneksi, nggak usah diomongin. Dia sadar aja gitu koneksinya. Oke ya. Thank you, Kamel, for today. I hope your assignment will. Thank you, Okay. Faster ya, be faster to make your assignment. Okay. Remember that we have to run this month. Ya, kita harus berlari bulan ini. Okay. So please make it better with me. Okay. Bye bye. Thank you, Miss. Thank you. Bye. Bye.